Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pengembangan bahan ajar kimia, program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2024. Oke, baik. Materi yang akan kita sampaikan kali ini yaitu adalah faktor dan prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu adalah faktor pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan yang digunakan oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, bahan ajar menjadi acuan yang diserap isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan, dan bagi pendidik bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Faktor pengembangan bahan ajar ini dibagi menjadi 6 yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecermatan isi. Kecermatan isi ini adalah validitas atau kesahan isi atau kebenaran secara keilmuan dan keselarasan isi atau kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu komunitas atau masyarakat atau bangsa. Validitas isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Isi bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep atau teori yang relevan dengan bidang ilmu serta sesuai dengan kemutakhiran perkembangan ilmu dan hasil penelitian yang dilakukan di dalam bidang ilmu tersebut. Yang kedua yaitu adalah ketepatan cakupan. Kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem yang berlaku di masyarakat. Maka ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi secara keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Keluasaan dan kedalaman isi bahan ajar sangat berhubungan dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Dalam hal ini, seberapa banyak atau luas suatu topik akan kita sajikan kepada siswa, seberapa dalam suatu topik perlu dibahas, lalu bagaimana sajikan kepada siswa, lalu seberapa dalam topik tersebut perlu dibahas, lalu bagaimana keutuhan konsep yang akan kita sajikan. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain yang paling utama adalah tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran untuk topik tertentu di sekolah lanjutan tingkat pertama akan berbeda dengan tujuan pembelajaran topik yang sama di sekolah menengah umum. Dalam hal ini, keluasaan maupun kedalaman akan berbeda sehingga bahan ajar pun memiliki keluasaan dan kedalaman yang berbeda. Yang ketiga yaitu adalah ketercernaan atau keterbacaan bahan ajar. Bahan ajar menggunakan media apapun harus memiliki tingkat ketercernaan yang tinggi oleh para pembacanya. Artinya, bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta didik dengan mudah. Ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercernaan suatu bahan ajar. Yang pertama yaitu adalah pemaparan yang logis. Yang kedua yaitu penyajian materi yang sistematis. Yang ketiga, contoh dan ilustrasi yang mudah dipahami. Yang keempat yaitu alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan ajar. Yang kelima, format yang tertib dan konsisten. Yang keenam yaitu adanya penjelasan tentang relevansi antar topik dan manfaat bahan ajar dalam penulisan bahan ajar. Keenam hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan ajar ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah pemaparan yang logis. Isi bahan ajar dipaparkan secara logis, mulai dari yang umum ke yang khusus atau sebaliknya, dari yang mudah ke yang sukar, atau dari yang inti ke yang pendukung. Dengan demikian, siswa dapat dengan mudah mengikuti pemaparan dan dapat segera mengaitkan pemaparan tersebut dengan informasi yang sudah dimilikinya. Bahan ajar yang dipaparkan secara tidak logis akan menyulitkan siswa. Logika penyajian ini merupakan alat bantu yang menjelaskan hubungan antar topik atau konsep dalam bahan ajar. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh siswa akan saling terkait dan bahkan dapat dikaitkan dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya, tidak terkotak-kotak satu sama lain. Logika pemaparan ini dapat diperkenalkan kepada siswa dalam upaya mengembangkan pola pikir atau penalaran yang sistematis. Yang kedua yaitu penyajian materi yang sistematis.
Bahan ajar hendaknya disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat alias runut. Keterkaitan antar materi atau topik disajikan dengan cermat. Kemudian setiap topik disajikan secara sistematis dengan strategi penyajian uraian, contoh dan latihan atau contoh, latihan, penyajian uraian atau penyajian uraian, latihan atau contoh, atau yang disingkat dengan PCL, CLP atau PLC. Urutan strategi penyajian dapat berubah-ubah sehingga tidak membosankan, namun setiap bagian perlu diberi penjelasan yang memadai sehingga tidak membingungkan siswa. Kerunutan penyajian isi bahan ajar dapat mempermudah siswa dalam belajar dan juga menuntun siswa untuk terbiasa berpikir runut. Yang ketiga yaitu contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu pokok bahasan, diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan mempermudah pemahaman siswa. Dalam menyajikan topik atau konsep yang bersifat abstrak, contoh dan ilustrasi memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, dalam menjelaskan rumus kimia senyawa ion dalam topik valensi mata pembelajaran kimia di SMA, guru tidak dapat hanya mengandalkan deskripsi verbal secara lisan maupun tulisan. Untuk menjelaskan rumus tersebut, diperlukan alat peraga yang dapat menggambarkan rumus molekul senyawa ion tersebut. Guru dapat membuat lingkaran, bulatan, atau kubus valensi dari karton, dilengkapi dengan lembar kerja siswa atau LKS yang berbentuk tertulis. Melalui karton-karton tersebut, siswa akan dapat bermain sesuai dengan petunjuk dalam LKS untuk menemukan rumus molekul senyawa ion. Yang keempat yaitu alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan ajar. Bahan ajar perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari bahan ajar yang dikenal dengan alat bantu mengingat atau belajar. Dalam bahan ajar cetak, alat bantu dapat berupa rangkuman untuk setiap bab, penomoran, judul bab yang jelas, serta tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menandakan pertanyaan. Dalam bahan ajar non-cetak, alat bantu juga dapat berupa rangkuman, petunjuk belajar bagi siswa, serta tanda-tanda khusus yang dapat diberlakukan serta dapat membantu siswa dalam belajar, misalnya nada suara yang berbeda dalam kaset audio atau kaption dalam program video. Yang kelima yaitu format yang tertib dan konsisten. Artinya, penulisan bahan ajar perlu memelihara ketertiban format dan konsistensi dalam penggunaan bahasa atau istilah agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh siswa. Yang terakhir yaitu yang keenam, adanya penjelasan tentang relevansi antar topik dan manfaat bahan ajar. Dalam penulisan bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan penggunaan atau kegunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas atau sebagai alat bantu siswa belajar mandiri di rumah, misalnya buku kerja, paket kerja mandiri, atau juga sebagai alat bantu siswa belajar dalam kelompok. Peran ini perlu dijelaskan kepada siswa dengan cermat sehingga siswa dapat menggunakan bahan ajar dengan jelas. Yang keempat yaitu adalah penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna yang sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar Anda sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang Anda gunakan tidak dimengerti oleh siswa, maka bahan ajar Anda tidak akan bermakna apa-apa. Penggunaan bahasa menjadi faktor yang penting, bukan hanya dalam pengembangan bahan ajar cetak seperti buku kerja siswa, lembar kerja siswa, tetapi juga dalam pengembangan bahan ajar non-cetak seperti kaset audio, video, dan bahan ajar berbasiskan komputer. Yang kelima yaitu adalah perwajaan atau pengemasan. Perwajaan atau pengemasan berperan dalam perencanaan atau perancangan atau penataan letak informasi dalam suatu halaman cetak serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia.
Dalam perwajaan dan pengemasan, narasi atau teks yang terlalu padat dalam satu halaman membuat siswa lelah dalam membacanya. Lalu bagian kosong atau white space dari satu halaman sangat diperlukan untuk mendorong siswa mencoret-coret bagian kosong tersebut dengan merangkum atau catatan yang dibuat siswa sendiri. Sediakan bagian kosong secara konsisten dalam halaman-halaman bahan ajar. Lalu padukan grafik, poin, dan kalimat-kalimat pendek, tetapi jangan terus-menerus sehingga menjadi membosankan. Selanjutnya, gunakan sistem paragraf yang tidak rata pada pinggir kanan karena paragraf seperti itu lebih mudah dibaca. Gunakan grafik atau gambar hanya untuk tujuan tertentu, jangan gunakan grafik atau gambar jika tidak bermakna. Lalu, gunakan sistem penomoran yang benar dan konsisten untuk seluruh bagian bahan ajar. Yang terakhir yaitu gunakan dan variasikan jenis dari ukuran huruf yang menarik perhatian, tetapi jangan terlalu banyak sehingga membingungkan peserta didik. Yang terakhir yaitu kelengkapan komponen. Komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran adalah bahan atau buku ajar, sehingga banyak pendidik yang mengajar dengan mengikuti urutan dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam buku atau bahan ajar. Pada umumnya, bahan ajar berbasis aktivitas atau kegiatan teks. Sebuah aktivitas atau kegiatan belajar baik secara eksplisit ataupun implisit terbentuk atas 6 komponen, yakni 1. Tujuan, 2. Input, 3. Aktivitas, 4. Pengaturan atau setting, 5. Peran peserta pendidik, lalu yang keenam yaitu peran peserta didik, yang mana keenam komponen ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Tujuan kegiatan pembelajaran dapat bermakna apabila tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan saja, namun juga aspek sikap seperti kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan nilai lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah input. Input merupakan bahan atau rujukan yang dijadikan pangkal tolak pelaksanaan aktivitas belajar peserta didik. Dalam hal ini, input dapat berupa teks, lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, chart, benda sesungguhnya, video atau film. Perlu disadari bahwa input yang dapat memperkenalkan nilai-nilai tidak hanya menyajikan pengetahuan saja, tetapi juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah aktivitas. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik bersama dan atau tanpa guru atau pendidik dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatan belajar yang dapat membantu peserta didik menumbuhkan budi pekerti adalah aktivitas yang mendorong terjadinya autonomous learning dan bersifat learning centered. Contoh-contoh aktivitas belajar yang memiliki sifat-sifat tersebut antara lain yaitu diskusi, eksperimen, observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek. Yang keempat yaitu pengaturan atau setting. Pengaturan atau setting pembelajaran terkait dengan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan atau kelompok. Masing-masing setting berimplikasi terhadap nilai-nilai yang mendidik. Setting waktu penyelesaian tugas yang pendek akan menjadikan peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu dengan baik. Sementara itu, melalui kegiatan kerja kelompok dapat menjadikan peserta didik memperoleh kemampuan bekerja sama, saling menghargai, dan solidaritas lainnya. Yang kelima yaitu adalah peran pendidik. Pada buku ajar biasanya peran pendidik tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kegiatan pembelajaran, namun pernyataan eksplisit peran pendidik tercantum dalam buku petunjuk guru atau pendidik. Karena cenderung dinyatakan secara implisit, pendidik perlu melakukan inferensi terhadap peran pendidik pada kebanyakan kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan apabila buku petunjuk pendidik tidak dimiliki. Peran pendidik yang memfasilitasi tumbuhnya nilai-nilai, sikap, budi pekerti, dan sebagainya antara lain sebagai fasilitator, motivator, partisipan, dan pemberi umpan balik. Pendidik yang sangat efektif dan efisien menumbuhkan nilai-nilai
sikap budi pekerti adalah pendidik yang berpegang pada ajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keenam yaitu adalah peran peserta didik. Sama halnya dengan peran pendidik, pada bahan atau buku ajar, peran peserta didik juga tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Peran peserta didik secara eksplisit ditulis pada buku petunjuk guru, maka guru perlu melakukan inferensi terhadap peran peserta didik pada setiap pembelajaran. Oleh karena itu, agar peserta didik terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli dan menginternalisasi karakter, maka harus diberi diaktifkan dalam pembelajaran. Peran aktif tersebut dapat dikembangkan sebagai partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, serta pelaksanaan proyek. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait dan menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Menurut Satjati 2012, menjelaskan ada 4 prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu analisis. Tahap ini mencoba untuk mengenali siapa peserta didik dan mengidentifikasi perilaku awal peserta didik serta karakteristik yang dimilikinya. Perilaku awal berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan dalam bidang ilmu atau mata yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, paling tidak mencakup perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan topik mata pembelajaran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran. Secara spesifik, dijelaskan pada buku bagian bahwa dalam perumusan tujuan pembelajaran yang baik mencakup 4 komponen yaitu audience, behavior, condition, degree, yang disingkat dengan pola ABCD. Adapun kaidah yang berlaku antara lain dengan melengkapi komponen tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu audience. Audience artinya siapa yang akan memanfaatkan bahan ajar Anda, misalnya siswa kelas 6 SD. Yang kedua yaitu behavior. Perilaku hasil belajar seperti apa yang dituntut kompetensi. Perilaku hasil belajar ini harus dapat diamati dan dapat diukur, misalnya dapat menunjukkan letak gunung Selamet dalam peta buta dengan benar. Lalu selanjutnya condition atau kondisi, sarana dan prasarana yang bagaimana yang diperlukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Misalnya, apabila kompetensi yang dituntut siswa dapat menunjukkan letak gunung Selamet dalam peta, maka peta buta sebagai kondisi harus tersedia. Yang terakhir yaitu adalah degree atau derajat pencapaian kompetensi yang bagaimana yang menunjukkan keberhasilan siswa, misalnya dengan benar dan 100% benar. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh siswa agar berhasil belajar dengan baik atau kompetensi yang bagaimana yang akan dicapai siswa setelah melalui proses belajar. Dengan demikian, Anda diharapkan menuliskan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja yang operasional serta menghindari kata kerja yang tidak jelas, seperti memahami, mengenali, menguasai, mengetahui, menyadari, dan mengerti. Tujuan pembelajaran sangat penting untuk Anda rumuskan dengan baik sebelum Anda mulai mengembangkan bahan ajar. Tujuan pembelajaran yang baik akan memandu Anda dalam memilih topik pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, memilih media dan metode pembelajaran, serta mengembangkan alat evaluasi hasil belajar yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Acuan utama pemilihan topik mata pelajaran adalah kurikulum dan analisis instruksional yang telah Anda miliki. Selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan berbagai buku dan sumber belajar serta melakukan penelusuran pustaka, yaitu mengkaji buku-buku tentang mata pelajaran Anda, termasuk ensiklopedia atau majalah ilmiah yang ada di perpustakaan ataupun toko buku. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh topik mata pelajaran Anda beserta elaborasinya. Yang ketiga yaitu adalah pemilihan media dan sumber belajar. Pada tahap ini, Anda sudah memiliki analisis instruksional, tujuan pembelajaran, serta topik mata pelajaran Anda beserta elaborasinya.
Dengan bekal yang sudah Anda miliki tersebut, selanjutnya Anda dapat memilih media dan sumber belajar untuk bahan ajar Anda. Media dan sumber belajar yang Anda pilih merupakan alat dan cara untuk memfasilitasi, mempermudah proses belajar siswa, serta membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Menurut Bates, tahun 1995, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih media untuk paket bahan ajar, antara lain akses, biaya, pertimbangan pedagogis, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan, pertimbangan organisasi atau manajemen kebaruan dan kecepatan. Yang terakhir yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran, Anda diharapkan telah memiliki akses instruksional dan tujuan pembelajaran, serta telah mengidentifikasi topik mata pelajaran atau materi, media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses belajar. Nah, dalam pemilihan strategi pembelajaran ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah urutan penyajian. Urutan penyajian berhubungan dengan penentuan tema atau isu atau konsep atau teori atau prinsip atau prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran berfokus pada siswa atau student learning centers, dicirikan dengan siswa belajar aktif. Dalam belajar aktif, siswa diharapkan melakukan sesuatu, mengerjakan latihan, tugas, dan aktivitas yang akan membentuk pengalaman belajar siswa. Yang ketiga yaitu adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan ini merupakan inti atau core dari tahap-tahap lainnya. Tahap sebelumnya merupakan prasyarat, sementara tahap berikutnya adalah tahap finalisasi. Jadi, semua tahap ini memiliki signifikasi dan urgensinya masing-masing. Karena merupakan kegiatan inti, pada tahap pengembangan diperlukan kerja keras dan perhatian lebih. Kerja keras dan perhatian lebih itu diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan yang optimal, menarik, efisien, dan efektif. Ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan ketika melakukan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, tulislah apa yang Anda dapat tulis, mungkin berbentuk LKS, bagian dari buku pelajaran atau panduan praktek. Lalu, jangan merasa bahwa Anda harus memulai secara berurutan dari bab 1 atau topik 1 dan lain-lain. Mulailah dari bagian mana saja yang Anda merasa dapat memulainya. Lalu, tulis atau kembangkan bahan ajar Anda untuk siswa yang Anda tahu atau kenal. Ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, bayangkan diri Anda sedang mengajar siswa tertentu dan Anda berusaha agar pengalaman belajar siswa tersebut menarik, bermanfaat, efektif, dan efisien. Lalu, ingat bahwa bahan ajar yang Anda kembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa, sebagaimana seorang guru dapat memberikan pengalaman tersebut melalui interaksinya dengan siswa. Lalu, ragam media sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Ragam contoh alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar Anda lebih menarik. Selanjutnya, gunakan penulisan untuk bagian tekstual, naratif, eksplanatari, deskriptif, argumentatif, dan perintah. Sangat penting agar siswa dapat memahami maksud Anda. Jika pada akhirnya Anda masih juga belum mampu bergerak untuk memahami langkah pengembangan ini, maka cobalah untuk memilih tujuan pembelajaran Anda, kemudian lengkapi materi, media, dan strateginya. Mulailah menulis dan mengembangkan bahan ajar hanya untuk tujuan pembelajaran tersebut dalam buku teks atau narasi dalam bentuk LKS dan atau panduan contoh-contohnya seperti latihan atau tugas, serta lain sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi dimaksudkan untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak. Reaksi yang diberikan pihak lain merupakan masukan berharga untuk memperbaiki bahan ajar. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang sedang Anda kembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar Anda dan menjadikan bahan ajar Anda lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang Anda kembangkan. Secara umum, ada 4 cara untuk mengevaluasi bahan ajar. Yang pertama, telaah oleh ahli materi. Mintalah pendapat ahli materi atau pakar bidang ilmu atau rekan sejawat tentang bahan ajar Anda.
yang Anda kembangkan terutama dari sisi validitas keilmuan serta ketepatan cakupan. Lalu yang kedua yaitu uji coba satu-satu. Mintalah salah satu siswa atau calon siswa yang akan menjadi saran utama sebagai pemakai bahan ajar Anda untuk membaca bahan ajar Anda serta belajar menggunakan bahan ajar Anda. Lalu yang ketiga yaitu adalah uji coba kelompok kecil. Mintalah beberapa siswa atau orang yang akan menjadi sasaran utama pemakai bahan ajar Anda untuk membaca bahan ajar Anda serta belajar menggunakan bahan ajar Anda. Lalu yang terakhir yaitu adalah uji lapangan. Lakukan uji coba dalam sekelompok siswa, mungkin satu kelas atau lebih, untuk belajar dengan menggunakan bahan ajar yang Anda kembangkan. Dari setiap tahap evaluasi, komentar dan masukan yang diperoleh harus segera diintegrasikan dalam proses perbaikan bahan ajar. Dengan demikian, bahan ajar untuk tahap 2 merupakan perbaikan dari tahap 1, bahan ajar untuk tahap 3 merupakan perbaikan dari tahap 2, dan seterusnya. Setelah tahap 4, bahan ajar diperbaiki lagi untuk terakhir kalinya sehingga diperoleh bahan ajar yang final, yang siap untuk Anda gunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran Anda. Perbaikan bahan ajar Anda mungkin Anda lakukan berdasarkan masukan dari hasil evaluasi. Misalnya menghilangkan bagian-bagian seperti contoh, uraian, latihan, ilustrasi, dan lain-lain yang dianggap tidak perlu, lalu memperluas penjelasan dan uraian atas suatu konsep atau topik yang dianggap masih kurang, menambah latihan dan contoh-contoh yang dianggap perlu, memilah bahan ajar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk dicerna siswa, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, lalu memperbaiki kalimat istilah serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keterbacaan, menambah analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap lebih efektif. Yang terakhir, menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu siswa dalam belajar. Di samping itu, masih banyak lagi perbaikan yang dapat Anda lakukan terhadap bahan ajar Anda, baik secara umum maupun khusus pada komponen-komponen tertentu dalam bahan ajar Anda. Perlu diingat bahwa perbaikan pada komponen yang satu harus diikuti oleh perbaikan dan penyesuaian pada komponen bahan ajar yang lain sehingga diperoleh bahan ajar yang utuh dan terpadu. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar kimia, yaitu faktor dan prosedur pengembangan bahan ajar.